Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Ewi di sini. Lupakan dulu Matic yang dengan ban gede-gede. Sekarang kita bakalan nge-review ini ya, motor Matic dengan ban kecil-kecil yang memang pas pantas cocok gitu dengan kecilnya ininya. Dan ini sering aku lihat jenis model kayak gini di film-film drama Cina. Kalian bisa lihat dari sekilas di sini. Sesuatu yang menarik di sini adalah selebor depannya. Langsung nyatu sama headlampnya jadi satu cover. Jadi kalau rusak langsung satu set, satu cover gak kepisah. Ini adalah produknya Auju VD125S dengan cc 125 ya. S-nya otomatis sport. Hmm. Kalau di sana itu nggak akan lupa dengan tralis, apa sih namanya, tralis atau apa untuk ngangkut-ngangkut loh. Nah dikasihin belakang kayak gini. Tapi bukan itu sisi yang mau aku lihatkan ke kalian. Tapi the real Matic, awal-awal Matic ban sekecil ini, Matic yang keluar ya kayak gini. Aku inget, entah ya, koreksi kalau salah. Setauku, Kimco pertama kali yang masuk ke Indonesia dengan membawa Maticnya dengan ban kecil, warna kuning. Aku pernah lihat, itu lucu. Kecil, lucu, enak gitu loh kayaknya dinaikin waktu itu Kimco itu. Nah, kalau lihat ini video sini, kalau ngomongin soal Matic, ya ini Matic. Baru aku suka yang kayak gini, Matic yang model-model kayak gini. Belakangnya gendut, depannya gendut, bannya kecil, gendut. Semua serba gendut. Minus knalpotnya masih gede itu. Kalau yang dulu knalpotnya kan kecil, kecil dulu, nyempil di dalam kayak gitu. Karena mungkin ini cc-nya 125 ya, jadi gas buangnya mesti gede itu untuk silinsirnya. Tapi sekilas kalau kalian lihat nih, aku yakin banyak dari kalian setuju. Sebenarnya Matic yang kalau dibuat nyaman ya, bukan beli Matic buat lari ke balapan ya. Tapi kalau beli Matic buat kenyamanan, ya yang kayak gini nih modelnya. Yang paling enak menurut gitu. Set. Ini untuk kepalanya ini mengingatkanku pada desainnya ini ya, Honda Beat ya. Tapi kayaknya enggak sih. Ya tapi ini cocok, matching itu loh. Nggak usah ngomong ini kayak punyanya Honda Beat dan lain sebagainya. Terus ini bawaannya kayak gini gitu loh. Terus reflektornya itu loh segede itu ya. Tapi masalahnya reflektor sebesar itu kalau pecah ini ya lumayan biasanya harga di Indonesia. Nggak tahu kalau di sini di Cina sini. Terus seinnya ini gede banget ini semuanya. Oh masih dikasih high strength sliding range rear carrier. Aku itu sampai sekarang itu masih belum bisa nyebut ini jenisnya namanya apa. Aku taunya ini gantungan gitu aja atau untuk bawa barang gitu aja. Extra large front cargo space. Oh, bagian depan di kaki ini. Jarak antara dudukan sini dengan sini agak gede. Ini pasti tempat aki nih yang tengah ini. 295 mm extra long, 420 mm extra wide, footrest over more convenient for loading. Oh, gede bro. Ini nih, 295 mm jarak dari sini ke sini. Bisa memasukkan gelangsing kalau kalian ngarit atau bawa buah. Kalau 295 mm. Iya, masuk itu kalau 295 mm. Ini masih ditambahin lagi ada footstep yang nyempil di sini kalau misalkan kentekan kaki. Kan kadang kalau bawa barang itu eh, kaki itu entek habis di pojokan. Nah, ini dikasih tambahan ini. Nyempil di sini jadi bisa dilipat ke dalam ini kayaknya. Tuh kan. Saya little bit. What? Oh iya bener.
masih dikasih kan, wah ini nih, gantungan kayak barusan itu biasanya dijual di toko-toko online tersendiri terpisah dan harganya ya lumayan yang kayak gini. Ini sudah satu set, ini nilai plus. Go fast and far, weh ngeri. One full tank can over 300 kilometer. One full tank dapat mengcover 300 kilometer. Kalau misalkan 300 kilometer itu jaraknya ya nggak jauh sih. Lumayan lah. Eh, 300 itu jarak touringku aja 150. Ini 300 sekali full tank. Top speed is reached over 80 kilometer per hour. Ya, tak cerna dulu nih. Jadi motor ini top speednya cuman ya unda-undi sekitaran 80 kilometer per hour, reducing delivery time for same distance, improving efficiency, and allowing you take on more order. One full tank can cover over 300 kilometer, meaning you do not need to refuel for days. Oh, paham, paham, paham. Jadi motor ini diperuntukkan buat teman-teman yang ngegojek atau ngegofood dan lain sebagainya. Jadi satu hari kalian bisa nggak ngisi bensin sama sekali gitu loh, nggak perlu ngisi bensin. Oh, tunggu dulu. Eliminating range anxiety and the need to reserve charging time. Oh, ini listrik bro. Ini bukan bukan aneh nih kayaknya. Tuh, tapi kok listrik kok ada knalpotnya? Gak mungkin. Soalnya kalau knalpot pasti bensin. Oke, bentar. Tapi jarak tempuh edan ya, 300 ya. 300 kilometer. Tangkinya berapa? Bentar. Aku kok penasaran. 2,07 liter per 100 kilometer. Underwood motorcycle test. Wih, kita kesampingkan dulu ya. Desain wis jelas ini, nggak ada obeng ini. Desainnya ganteng, ganteng seru. Kimco, Kimco desain Kimco pokoknya. Kalau aku bilang itu. Nah, mau durability. Bentar, aku lihat spesifikasinya tangkinya dulu ya. Nah, tailbox. Nah, itu namanya tailbox kotak sliding rear carrier. Bentar ya. Full tank kapasitas 6,5 liter. 6,5 liter bisa menempuh jarak estimasi 300 kilometer. Bro, 300 kilometer loh, Bro. Dengan top speed mentok di 80-an, di limit segitu untuk mengejar efisiensi bahan bakarmu. Terus kompresinya 9,3 banding 1 pertalit. Akselerasinya 5.000 rpm per menit. 7.500 untuk maksimum power per menit. 6,6 kW dan 10,0 Newton per meter. Wow, ini ini yang dibutuhkan orang Indonesia untuk pekerja dan lain sebagainya. Kayaknya ini lebih cocok deh. Cuman sayang ini nggak ada di Indonesia Hoju yang ini. Sumpah ini yang dicari orang yang mau ngegojek dan lain sebagainya. 300 kilometer itu jauh. Seharian masuk akal itu kalau misalkan seharian cuman ngisi 6,5. Wah, edan sini. Pantes ini gambarnya kok iklannya buat angkut barang. Loh ini loh. Angkut barang terus buat jualan dan lain sebagainya. Nyampe sini tadi ya yakin. Terus nyaman ya dia ya. Otomatis kenyamanan diutamakan ya nomor satu. Nah ini. Jadi motor ini tuh memang kayaknya dikhususkan buat niaga.
Tuh, box S aja masih lebih loh space-nya. Sini antara sinting sini. Guys, kalau yang motor kayak gini udah nggak usah ngurusin ban dan lain sebagainya. Yang penting sudah dapat nilai poin plus itu dari bensin, plus dia dikasih ini. Nah, ini modelnya. Ada yang pakai sliding tail kayak gini, ada yang pakai box. Tapi kalau orang Indonesia lebih sukaan yang ini nih, yang kasih box daripada yang kasih kayak gini. Tapi kalau buat orang yang mau mudik, ini lebih berguna. Yang ada slidingnya ini, bisa bawa tas tumpuk-tumpuk. Wah, kenapa ya opsi di Cina itu kok motornya lebih bisa kita pilih gitu loh. Terus ada yang lebih cocok. Ini asli keren. Terus ini dashboardnya lihat ya. Dashboardnya lucu. Terus shock breakernya itu sudah ada cover. Silent set stand. Oh, jadi dia kalau misalkan jagangnya di ini biasanya ditutup, dia nggak munc jedeng. Ada karet dampernya. Oke, selebihnya dari itu semua motor ini cakep. Andai kata ini motor masuk di Indonesia, aku yakin laris ini. Banyak yang ngelirik ini. Soalnya orang Indonesia sekarang mulai nyari kendaraan untuk yang hemat banget ininya untuk bisa ini. Makanya ngegojek dan sebagainya banyak yang pakai listrik, motor listrik, dan banyak yang lirik listrik karena lebih irit. Nah, kalau misalkan motor ini masuk Indonesia, ini bisa jadi kompetitor ini. Jarak 300 kilometer itu jauh, bro. Oke, sekian dari Bang Epi. Sekian hiburan hari ini, dan selamat beraktivitas kembali.